Ini masuk saudara ya, minggu pertama lagi kita mulai seri khotbah yang baru lagi. Seri khotbah The Best You. Ya, dengan hari ini becoming the best ya version of yourself. Artinya saudara, supaya setiap kita sungguh-sungguh mengalami yang terbaik dalam hidup kita. Ada momen-momen dalam hidup kita kadang-kadang mengalami yang tidak baik, kadang mengalaminya ya hidupnya biasa-biasa saja. Tapi saat ini Tuhan sedang ngajak kita belajar supaya kita bisa mengalami yang terbaik dalam hidup kita. Bagi setiap kita, saudara, yang terbaik bagi saudara, yang terbaik dalam hidup saudara, yang terbaik bagi kita semuanya. Dan saya percaya itu kerinduan setiap kita, saudara. Ya, ada banyak hal, kita akan belajar beberapa poin bagaimana kita bisa mengalami yang terbaik dalam hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kasih karunia Tuhan, sesuai dengan anugerah Tuhan. Saudara, yang pertama, versi terbaik kita mulai dengan memiliki pikiran Kristus. Katakan sekali lagi saudara, memiliki pikiran Kristus. 1, 2, 3. Memiliki pikiran Kristus. Bukan hanya pikiran kita saja, saudara. Pikiran kita itu terbatas. Kadang-kadang pikiran kita itu baik, tapi kadang-kadang pikiran kita itu tidak baik, saudara. Supaya kita bisa mengalami yang terbaik dalam hidup kita, kita harus memiliki pikiran Kristus, saudara. Dalam pikiran kita, sampai Alkitab berkata, taklukkan pikiranmu dengan pikiran Kristus. Taklukkan, bukan hanya dengan pikiran kita sendiri saja, tapi dengan pikiran Kristus. Karena pikiran Kristus yang terbaik, yang terindah, yang luar biasa, yang membuat kita bisa mengalami yang terbaik. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihat Tuhan? Ya, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Paulus berkata, kami memiliki apa? Pikiran Kristus. Dan kalau saudara bisa pelajari, Paulus itu sungguh-sungguh dalam hidupnya dia bisa mengalami yang terbaik, saudara. Terbaik dalam hidupnya. Dia punya banyak latar belakang kehidupannya. Dulu pikirannya ada sering tidak baik, saudara. Ya, penuh dengan ya rencana-rencana yang tidak baik. Pikirannya Kristus itu ya Mesias palsu. Dia memikirkan, oh pengikut Kristus itu sesat, macam-macam gak baik. Hidupnya mengalami banyak yang tidak baik. Sampai akhirnya dia jamaah Tuhan, ketemu Tuhan. Dan akhirnya dia berkata, kami mulai memiliki pikiran Kristus. Oh saudara, maka hidupnya luar biasa. Dia juga mengalami yang terbaik dalam hidupnya. Kenapa? Dikatakan Paulus, kami memiliki pikiran Kristus. Kita akan sama. Kalau kita hanya gunakan pikiran kita sendiri, belum tentu baik dalam hidup kita. Pikiran kita, perkataan kita, ya keadaan hidup kita belum tentu baik. Tapi kalau kita belajar seperti Paulus, kami memiliki pikiran Kristus. Kami taklukkan pikiran kami dengan pikiran Kristus. Tepuk tangan yang meriah. Maka kita juga sekali lagi akan mengalami yang terbaik dalam hidup kita, yang kita alami, saudara. Kita bisa lihat juga sedikit saat ya bangsa Israel perang dengan Filistin. Dari Filistin keluarlah Goliat, saudara. Lalu Goliat mulai mengintimidasi tentara Israel, saudara. Saat itu semua saudara tentara Israel, bahkan Saul sendiri juga sangat ketakutan sekali. Kenapa? Lihat Goliat yang tinggi besar, saudara. Sudah pikir, wah ini besar sekali ya, kami cuma kecil, pasti kalah. Pasti kalah, nggak mungkin menang. Apalagi wah tombanya, perisainya, apalagi wah sudah terkenal di mana Goliat itu tidak terkalahkan. Pikiran mereka mulai mikirkan, ini kita nggak seimbang, nggak sebanding. Ini pasti kita kalah, kita pasti hancur. Maka mereka nggak bisa mengalami yang terbaik. Hidupnya penuh dengan yang negatif. Hidupnya penuh dengan khawatir, hidupnya penuh dengan ketakutan, sehingga enggak berdaya, sehingga enggak bisa mengalami yang terbaik yang dari Tuhan, yang sudah disediakan oleh mereka. Betul saudara? Enggak bisa. Tapi beda
Waktu Daud datang di tempat itu, saudara, Daud lihat keadaan seperti itu, reaksinya beda. Dia melihat Goliat tinggi besar, dia lihat buah senjatanya, dia dengar perkataan Goliat yang mengintimidasi mereka, yang membuat bangsa Israel ketakutan, Saul ketakutan. Tapi beda. Ya, Daud itu punya pikiran Kristus. Siapa Goliat tidak bersaudara ini berani menghina barisan Allah, berani menghina umat Allah, berani menghina tentara Allah. Ada Allah di dalamnya, ada Allah yang menyertai. Pasti kau hancur Goliat. Dia melihat pikirannya beda, memikirkan ini keliru Goliat. Dia tadi beda. Kalau yang wah ini bahaya, bisa menghancurkan kita. Tapi Daud beda. Goliat itu bodoh. Goliat itu nggak tahu. Ini ada Allah yang menyertai, yang jauh lebih besar dari Goliat, yang ahlinya kalahkan Goliat. Dia pikir yang benar daripada Tuhan, maka dia nggak takut. Dia maju bertempur. Dia kalahkan Goliat. Dia hancurkan Goliat. Dia mengalami yang terbaik dalam hidupnya. Betul? Tergantung cara pikir kita. Cara pikir kita itu menentukan hati kita. Cara pikir kita itu akan mempengaruhi perkataan kita. Cara berpikir kita itu akan mempengaruhi tindakan kita. Lalu akan mempengaruhi keadaan kita. Akhirnya kita lakukan benar atau tidak. Akhirnya kita mengalami yang terbaik dalam hidup kita atau tidak. Tergantung kita sendiri, saudara. Iya, jadi sekali lagi miliki pikiran Kristus. Kata sebelah, ayo miliki pikiran Kristus, saudara. Ya, kemarin apalagi hari ini kita dikejutkan juga. Kalau tadi perang bangsa Israel dengan Filistin, ini perang lagi Amerika Israel dengan Iran. Satu hari saya dikirimi banyak jemaat, Pak ini perang, ini gimana? Macam-macam lagi, saudara. Iya, banyak sekali. Mungkin saudara juga banyak mendengar, saudara. Ya, yang pertama Pak, baiklah kita bawa itu dalam doa, supaya Tuhan yang turut campur, supaya Tuhan yang kendalikan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, biar mendatangkan kebaikan, biar kasih karunia, saudara. Pikirkan itu, saudara. Doakan. Sudah enggak usah terlalu bingung. Doakan. Tapi juga jangan dicekap oleh ketakutan. Wah, ini nanti gimana? Ini buat krisis ekonomi global. Ini buat macam-macam. Saudara, ya bisa terjadi enggak tahu. Ya bisa tidak, saudara. Tapi biarlah kita memiliki pikiran Kristus. Bisa saja akhirnya damai lagi. Bisa enggak? Bisa saja akhirnya perangnya lebih besar lagi. Jadi krisis bisa enggak? Tapi kita miliki pikiran Kristus. Kalau pikiran di dunia umum, krisis, bahaya, mati, saudara, hancur. Tapi kalau pikiran Kristus, krisis membuat Kristus bekerja. Di balik krisis tetap ada kesempatan yang membuat kita kalau bisa dapatkan celahnya, kita mengalami breakthrough dan terobosan luar biasa. Apapun keadaan, kalau Tuhan yang ikut turut campur, tetap saja ada jalan keluar, tetap saja ada pembalikan. Masalah jadi mahkota. Kita itu sudah berulang-ulang mengalami gejolak krisis ini dan macam-macam, Covid lah, perang dan macam-macam. Tapi selalu firman Tuhan itu benar, firman Tuhan itu tidak pernah salah. Allah sudah memikirkan sesuatu untuk kemuliaannya dan anugerah luar biasa. Amin, saudara. Saya pernah salah juga waktu saya masih remaja. Saya pikir karena saya anak orang kaya, punya orang tua yang kaya, maka masa depanku terjamin, saudara. Biaya sekolah gak usah dipikir. Mau sekolah di luar negeri gak usah mikir biayanya. Setelah lulus pasti diberi modal. Saudara, waktu merintis usaha pasti ya ditolong oleh orang tua saya, karena orang tua saya sudah punya pengalaman, sudah sukses. Saya pikir masa depan terjadi. Itu pikiran saya, tapi nyatanya enggak benar. Hanya masalah rambut rontok saja, rambutnya habis, alisnya habis, bulu mata semua habis, hancur. Ya tidak berdaya. Ayah saya dengan kekayaannya nolong saya nggak bisa. Ayah saya dengan cintanya, kasihnya pada saya, nolong saya nggak bisa.
dokter-dokter hebat dengan kepandaian nolong saya, nggak bisa. Sampai saudara ya spesialis, sampai dokter luar negeri, sampai ada pengobatan alternatif, sampai ke tempat-tempat keramat, dianggap orang ya sakti macam-macam peramal, nggak ada yang bisa menolong saya, saudara. Sampai singkat cerita lah, akhirnya saya datang pada Tuhan Yesus, dan ternyata dalam Yesus saja ada pertolongan, dalam Yesus ada jalan keluar. Ternyata bukan karena punya orang tua kaya dan cinta itu jaminan. Yang menjadi jaminan adalah punya Yesus yang sudah rela korbankan segalanya bagi kita, yang merencanakan yang baik waktu kita berjalan bersama Tuhan, saudara, mendatangkan kasih karunia dan anugerah baik, saudara. Amin, saudara. Jadi miliki pikiran Kristus, saudara, dalam hidup kita. Taklukkan pikiran kita sendiri yang seringkali ya bisa benar, bisa salah, saudara. Tapi kalau kita tangkap pikiran Kristus, firman Tuhan pasti benar. Kalau dilakukan pasti berhasil, pasti mendatangkan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Tambah satu lagi, saudara. Tadi saya katakan mission trip di Jogja, saudara. Iya, saya bersyukur sekali. Oh, mereka semangat, api itu menyala-nyala. Itu sebenarnya diawali dari Solo. Solo memang wah, umatnya bergerak luar biasa. Sampai saya katakan bertumbuh terus. Mungkin ya paling banyak di seluruh Indonesia gitu, saudara. Menyala-nyala, saudara. Ya, kenapa? Ada satu yang dibenahi. Pada umumnya kalau pikiran manusia secara umum sudah tua, sudah lemah, sudah tidak seperti dulu, nggak potensi lagi, sudah waktunya ya menyerah, sudah gitulah. Pokok lebih banyak mikirnya sudah tidak habis apa-apa, tidak seperti dulu. Itu pikiran manusia, saudara. Tapi pikiran Kristus beda, saudara. Selama hidup seperti kata Paulus, aku tetap akan berbuah, aku tetap akan berhasil, aku akan tetap persembahkan anugerah bagi Tuhan, saudara. Ya, makin tua makin matang, makin tua makin berhikmat, makin tua makin lakukan sesuatu yang luar biasa. Kemarin saya sampaikan seperti Kaleb, justru puncak kesuksesannya adalah saat dia setelah tua, umur 85 tahun, mencapai kesuksesan paling besar. Dari lahir sampai 40 tahun budak, 40 sampai 60 mungkin jadi tentara. Ya, saudara, 60 sampai 84 mungkin dia jadi jenderal. Ya, tangan kanan Musa, saudara. Tapi waktu 85 tahun dia datang pada Yosua, ingat janji Tuhan dulu untuk aku ada tanah Hebron yang dijanjikan untuk aku. Kalau aku injakkan kakiku di sana, maka Tuhan akan berikan itu menjadi milikku. Sekarang berilah aku kesempatan, bawa pasukan untuk bertempur. Karena apa? Kekuatanku masih sama seperti dulu umur 40 tahun. Keberanianku masih sama seperti waktu dulu 40 tahun. Dikatakan apinya, semangatnya, keberaniannya masih sama. Kekuatanku masih sama. Yosua setuju, diberi kesempatan bawa pasukan, dan sungguh-sungguh dia ngalahin kemenangan yang dahsyat, kemenangan yang luar biasa. Betul? 10 pengintai lihat tanah perjanjian, isinya raksasa-raksasa, sama seperti tadi. Kita pasti mati, kita pasti kalah, injak nekat pun diinjak mati, saudara. Tapi Yosua dan Kaleb berkata, enggak. Ya, yang berjanji, yang melindungi mereka, raksasa atau dewa, lari. Karena kita bersama Tuhan, yang menyertai kita Tuhan sedang bergerak. Kita pasti bisa, kita pasti masuk, kita pasti dapatkan tanah Kanaan. Sungguh-sungguh, saudara. Akhirnya mereka, Yosua, Kaleb dipakai, dapatkan tanah. Sekali lagi, ayo, apa yang kau pakai dalam hidupmu untuk mencapai yang terbaik dalam hidupmu? Dengar, miliki pikiran Kristus. Belajarlah banyak firman Tuhan. Tangkaplah pikiran Kristus. Saudara, kamu adalah biji matanya Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, yang akan dipakai melakukan perbuatan besar, jadi kesaksian yang besar dalam Tuhan.
supaya saudara bisa mencapai yang terbaik dalam hidup. Itu pikiran Tuhan. Yang kedua, ya tegaslah menanggalkan versi lama untuk bisa menjadi versi terbaikmu. Kalau dibuat mudahlah, tinggalkan hidup lama, mulai hidup baru di dalam Tuhan. Tinggalkan semua sifat lama yang tidak baik, mulai punya sifat baru yang dari Tuhan, yang dari Kristus. Miliki kehidupan yang baru supaya Tuhan bisa berkarya, supaya saudara jadi kesaksian, supaya saudara bisa mencapai yang terbaik, the best di dalam kehidupanmu. Sifatmu saudara, buah rohmu saudara, itu akan menentukan sekali. Efesus 2 ayat 22 sampai 24, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama, ya, yang menemui binasanya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu, dan menanggalkan dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tadi pikiran lama dibuang, pikiran baru. Sekarang juga hidup lama, manusia lama kita ditinggalkan, ditanggalkan, kenakan manusia baru, saudara. Jadi setelah kita ikut Tuhan, saudara, ya supaya saudara bisa mengalami yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan untuk saudara bagi hidupnya, harus tinggalkan hidup lamanya. Harus tinggalkan sifat-sifat lama yang tidak baik. Harus tinggalkan semua yang tidak baik hidup lama. Mulai kenakan, ya, oh saudara, manusia baru diciptakan. Allah berkata, siapa di dalam Kristus, dia diciptakan jadi baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Setuju? Tinggalkan hidup lama kita. Jangan bawa-bawa hidup lama lagi. Saudara, hidup lama sudah ditinggalkan, sudah dimatikan. Kenakan hidup baru. Sekarang saya anaknya Tuhan, bukan anaknya setan. Sekarang saya punya sifatnya Tuhan, bukan sifatnya setan. Sekarang saya punya rencana Tuhan, hidup baru. Maka saudara akan mengalami hal yang baru, yang indah, anugerah yang baru, yang terbaik dari Tuhan datang, 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 datang dalam hidupmu. Ya, sekali lagi saudara, hidup lama sudah berubah, hidup baru datang. Sampai saudara bisa berani berkata, dulu aku ini jelek. Sekarang aku dituntun Tuhan, ini. Aku bersyukur pada Tuhan, hidupku diperbarui. Setuju? Jangan ngomongnya tetap, aku memang dari dulu kasar kok. Aku memang dari dulu ngomongku gini kok. Aku kasar, nyakiti orang. Tapi maksudku enggak. Hatiku itu baik. Depannya jalan kasar. Hatiku lembut. Enggak bisa. Tuhan berkata apa yang dalam hatimu itu yang mengalir keluar. Betul. Setuju? Harus berubah. Ada perubahan. Kalau saudara ya tinggalkan gelap, saudara berubah. Di tempat terang, saudara ganti keadaan. Semua dipikirkan, semua dikatakan, hidupnya diperbarui. Kalau dulu kikir bin medit, sekarang murah hati, saudara. Kalau dulu suka gosip, sekarang suka gospel, Injil, beritakan firman. Kalau dulu hidup dalam hawa nafsu yang tidak baik, sekarang hidup dalam kekudusan. Jangan, memang aku tuh gitu kok. Kalau sudah lihat wedok kelepek-kelepek, kalau aku tidak bisa gitu, saudara. Itu dulu, mati kan. Tidak cuma wedok loh. Aku memang gitu. Delok baru muda ganteng kelepek-kelepek. Tidak boleh lagi. Setuju? Hidup baru. Maka saudara punya nasib baru. Maka saudara punya anugerah baru. Maka saudara punya berkat yang baru. Ada kehidupan baru yang nyata. Saudara akan lihat Kristus hidup berkarya sepenuhnya dalam kehidupan saudara. Kasih karunia anugerah dinyatakan luar
biasa. Saudara, kita bisa belajar lihat Saulus. Itu hidup lama, saudara. Dia orang yang benci, sifatnya penuh dengan kebencian, sifatnya penuh dengan kegarangan, sikapnya, sifatnya, wah itu mau hancurkan, wah penuh dengan kebencian, saudara. Untung satu hari Yesus datang dalam kehidupannya, waktu dia sedang bawa surat untuk nangkap orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Yesus datang, dia dijamah oleh Tuhan. Dia kenal Tuhan, dia bertobat, dia ikut Tuhan Yesus, maka dia hidupnya berubah. Yang lama berlalu, yang baru datang. Dulu tangkap orang, yang ikut Tuhan, ya dibunuh supaya orang nggak ikut Tuhan. Sekarang berubah, sekarang tangkap orang supaya apa? Ikut Tuhan, supaya apa? Dapat kasih karunia, supaya penuh dengan anugerah. Sekarang hatinya penuh kasih, hatinya penuh kelembutan, luar biasa sekali. Maka Paulus mengalami yang terbaik di dalam hidupnya. Saya senang saudara ada jemaat zakat pelayan Tuhan sekarang bersaksi. Waktu ketemu dengan saya, seorang pengusaha, saya tanya gimana ceritanya bisa datang gereja kita, akhirnya ikut gereja kita, bahkan akhirnya melayani sungguh-sungguh, saudara. Dia berkata, satu hari saya itu lihat teman bisnis saya itu kok berubah total. Dulu orangnya itu pelit, dulu orangnya itu kasar, dulu pokok sifatnya nggak baik, saudara. Itu teman, ya relasi kerja. Belakangan dia lihat berubah total. Dia sampai kaget, kok bisa berubah seperti ini ya, saudara. Sampai dia itu deketi, dia tanya kenapa kok engkau bisa berubah seperti ini. Lalu temannya itu berkata, saya bersyukur. Dia berkata, saya diajak teman saya datang di keluarga Allah di Jakarta, dan waktu di sana dia berkata, saya dijamah Tuhan, saya sentuh oleh Tuhan, saya diperbarui oleh Tuhan, saya diberi hati yang baru oleh Tuhan. Maka saya berubah. Sekarang hidupku beda dengan yang lain. Jadi waktu dia dengar karena datang di keluarga Allah, hidupnya diubahkan seperti itu, saudara. Wah, dia juga tertarik, dia juga datang, saudara. Dan setelah dia datang, dia mengalami yang sama. Dia waktu pujian, penyembah ikuti, waktu firman Tuhan buka hatinya, dijamah Tuhan, diurapi Tuhan, saudara, diperbarui oleh Tuhan, dibangkitkan oleh Tuhan. Sekarang jadi pelayan Tuhan di gereja kita. Kenapa? Hidupnya berubah. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Saya ajak saudara, buka hati jujur. Sifatmu sudah berubah apa belum? Kalau sifatmu nggak berubah, kau nggak bisa ngalami yang terbaik. Harus mau berubah. Kalahkan daging, hancurkan, salibkan daging. Hidup baru dalam Tuhan. Saudara, kalahkan hawa nafsu, kalahkan kedagingan, taklukkan keinginan daging, ganti dengan keinginan Tuhan, keinginan roh Allah, sampai ada buah roh di dalam saudara. Hidup dalam roh Tuhan, saudara akan lihat kemuliaan. Lihat kemuliaan, amin. Minggu yang lalu saya lihat ada baptisan air. Gereja kita kalau baptis itu diselam, betul ya saudara? Apa artinya diselam? Artinya waktu kita mau terima Yesus, mau dimetrekkan, disahkan menjadi milik Tuhan. Saat kita jadi milik Tuhan dikatakan dibaptis diselam, itu artinya saudara ditenggelamkan. Hidup lamanya ditenggelamkan, hidup lamanya dimatikan dan dikuburkan di dalam air baptisan. Setelah itu dibangkitkan lagi untuk terima hidup yang baru, untuk terima sifat yang baru, untuk terima nasib yang baru, untuk terima satu yang baru dari Tuhan. Mulai hidup yang baru, saudara. Sehingga mendatangkan kasih karunia, sehingga mendatangkan anugerah yang luar biasa. Yang belum baptis, siapa di sini yang belum baptis selam? Angkat tangan. Siapa yang belum baptis? Wah, enggak ada yang ngaku. Loh, betul kok enggak ada yang ngaku. Tapi langkah, saudara. Percaya saya. Semua itu bukan hanya sekedar pelambang. Saudara bertindak dengan iman,
Waktu saudara melangkah dengan iman, itu akan berikan kekuatan, itu akan berikan pengurapan, itu akan berikan kemampuan saudara. Tinggalkan hidup lama, ya masuk bangkit dalam kehidupan baru. Setuju? Ada kalau sedang bergumul nyanyi satu lagu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Nah, pokok nyanyi seperti itu. Hidup lama mati, ganti hidup yang baru dalam Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Terima yang terbaik dari Tuhan. Yang ketiga, versi terbaik seringkali lahir dalam tekanan, proses hidup, tekanan hidup saudara dalam tekanan. Saudara ngerti kalau Tuhan izinkan saudara mengalami tekanan, saudara mengalami proses kehidupan, saudara mengalami gencatan macam-macam saudara. Ya di balik itu ada rencana Tuhan supaya hati yang keras akhirnya dilembutkan, supaya kita yang lemah karena melawan, berjuang hanya jadi kuat saudara. Seperti firman Tuhan berkata, anggaplah satu kebaikan kalau engkau sedang jatuh dalam berbagai proses, berbagai ya pencobaan, karena proses itu akan mendatangkan ketekunan. Saudara melawan, saudara berjuang, dan ketekunan akan mendatangkan apa? Kematangan. Saudara jadi lebih matang, punya pengalaman, matang di dalam Tuhan, dan akhirnya akan mendatangkan kemuliaan Tuhan, akhirnya akan datang kasih karunia Tuhan, akhirnya datang anugerah Tuhan. Kenapa? Melalui proses. Saudara lihat beda sekali Raja Saul dengan Raja Daud. Raja Saul, saudara, waktu dia diangkat jadi raja, saudara, ya tidak melalui banyak proses. Beda dengan Raja Daud, ya setelah diurapi dia mengalami banyak gencatan, banyak tekanan, banyak proses yang luar biasa. Mungkin waktu diproses Daud sempat teriak juga karena dia sampai kehilangan banyak hal dalam hidupnya, kehilangan keluarganya, kehilangan kekayaannya, kehilangan kedudukannya. Oh, dia sampai harus larikan di padang gurun, oh tidur di gua-gua, masih dikejar banyak sekali. Tapi setelah waktunya Tuhan pandang selesai, dia diangkat jadi raja. Beda. Saul nggak pernah mengalami proses, kalah dengan tekanan, ada masalah ketakutan, saudara. Kalah dengan dorongan atau kejaran dari rakyat, kalah sampainya tidak bisa taat pada Tuhan, nggak kuat mentalnya untuk taat karena ada tantangan dari luar. Beda dengan Daud. Daud matang waktu dia jadi raja, hatinya murni. Dia jadi raja diberkati, tetap rendah hati. Dia jadi raja tetap mengakui semua ini dari Tuhan, semua tetap milik Tuhan, semua bagi Tuhan, bagi kemuliaan dari Tuhan. Dia lakukan yang terus menyukakan hatinya Tuhan. Dia sudah diberkati, dia ingin bangunkan bait bagi Tuhan. Dia selalu ingin membalas kebaikan dari Tuhan. Sifatnya baik, lakunya baik dan berkenan. Dia naik lagi, dia naik lagi, dia naik lagi, dia naik lagi, sampai meninggal pun sampai sekarang dihargai luar biasa. Beda dengan Saulus tadi, naik jatuh. Kenapa? Belum mengalami proses. Kalau saudara belajar yang tentang profetik juga sama. Saudara baca ya, ada perlambang. Waktu Samuel mengurapi Saul jadi raja, tabungnya itu tabung biasa, alat biasalah, dari besi atau dari apa. Tapi waktu saudara nanti pelajari Samuel mengurapi Daud, tabungnya itu tabung tanduk, ditulis saudara, bukan sekedar ya tabung biasa, tabung yang terbuat dari tanduk. Secara profetik ini perlu apa saudara? Mematikan. Ada binatang yang dimatikan baru bisa dapat tanduk itu. Sifat binatang dimatikan, sifat kedekan dimatikan. Ada proses mematikan itu saudara, karena tekanan, karena proses kehidupannya. Hanya dia jadi raja yang mengalami yang terbaik dalam hidup. Maka kalau saudara sedang diproses, enggak usah takut saudara. Iya, terus pegang Tuhan, diproses untuk dipemuliakan. Jangan putus asa. Tuhan tidak pernah menguji melampaui kekuatan kita, tapi perlu
Gunakan segenap kekuatan yang sudah Tuhan berikan. Tidak akan melampaui. Dan kalau engkau sudah selesai ujian, saudara akan naik level. Saudara akan naik keadaan saudara. Saudara akan dipermuliakan. Betul? Dari yang tidak berarti, orang kalau berlian itu dapat gimana? Mungkin gunung diledakkan dulu, diambil masih kotor semua. Kalau mungkin seperti batu biasa kotor. Cara gimana? Mungkin dipecah, diasah. Betul saudara? Baru jadi berlian. Betul enggak? Enggak diasah jadi berlian enggak? Ya tetap berlian tapi tertutup kotoran. Enggak bisa. Ada saudara yang pakai cincin berlian yang masih kotor. Hitam-hitam ada saudara. Kan enggak ada saudara, betul enggak? Saudara pakai cincin berlian yang sudah diasah baik atau yang belum? Halo? Masih kotor, gak akan dipakai, gak akan dipermuliakan. Diasah. Bahkan saya pernah datang di pabrik berlian, jadi harganya berlian itu tergantung selain berliannya sendiri ya, sama-sama mutu berliannya. Asanya itu berapa bentukan, berapa banyak asanya. Yang paling banyak sinarnya akan lebih cemerlang. Sudut-sudut dibuat banyak sinarnya. Yang paling banyak, saudara, sudutnya itu akan makin mahal. Artinya makin diasah. Asal jangan pecah ya hatimu saudara ya. Jangan putus asa ya saudara. Jangan kecewa ya saudara. Waktu ini prosesnya saudara akan muncul sinar kemuliaan Tuhan dalam kehidupanmu. Saudara akan dipermuliakan. Saudara akan dipakai. Saudara akan ngalamin terbaik. Dan itu indah sekali. Tadi saya sempat dengarkan karena Pak Agung yang khotbah. Saya dengarkan khotbahnya Pak Jo. Dia cerita setelah lulus dari Amerika, dia tidak saya suruh bantu di Widuran, saya kirim di Jogja, saudara. Di Jogja berjuang saudara itu di komplek itu ditekan di atas saudara. Dia mengalami proses sedemikian rupa saudara. Ya sampai penuh dengan cucuran air mata. Banyak saudara. Masalah ekonomi, masalah perkataan orang lain, masalah ini dan itu saudara. Setelah itu sudah mulai jadi disuruh pindah lagi Jakarta. Orang baru lagi, diproses baru lagi, diproses baru lagi, diproses baru lagi. Tapi dia menyadari itulah yang membuat susu makin matang, makin matang, makin bisa berharga, makin bisa dipakai oleh Tuhan. Berikan di saudara, anggaplah satu kebahagiaan waktu saudara sedang hadapi segala berbagai tekanan, pencobaan. Saudara akan lihat kemuliaan, saudara akan lihat kasih karunia, saudara akan lihat anugerah yang luar biasa. Yusuf sama saudara masih ingat, dia direncanakan penguasa di Mesir, lalu pakai proses apa enggak saudara? Luar biasa prosesnya. Ya dijual jadi budak, difitnah saudara, banyak sekali, dilupakan saudara. Tapi saya sangat kagum dengan Yusuf. Enggak temukan saya dia mengeluh, enggak temukan saudara dia berontak dengan Tuhan, enggak temukan dia pahit hati, dia sakit hati. Saya cari enggak temukan ada kata-kata seperti itu saudara yang ditulis di Alkitab ya saudara. Dan akhirnya dia muncul menjadi berharga di mata Tuhan, menjadi berkat bagi Mesir, menjadi berkat bagi keluarganya. Amin. Ya satu lagi untuk ini minyak zaitun. Saudara tahu minyak zaitun? Minyak zaitun, ada yang punya minyak zaitun? Ada? Ada yang pernah pakai minyak zaitun? Ada yang tahu minyak zaitun? Angkat tangan gitu loh saya. Saudara, minyak zaitun itu dipakai luar biasa sekali. Kita pakai untuk mengurapi, tapi sebenarnya juga itu dipakai untuk dibait Allah luar biasa. Lah, bagaimana orang bisa dapat minyak zaitun? Caranya bagaimana? Ya ambil buah zaitun, setelah diambil dikumpulkan diapain? Kalau saudara ikut uliran saudara bisa tahu, dihancurkan dulu. Di sana zaman dulu dihancurkan dulu. Kalau enggak dihancurkan enggak bisa keluar minyaknya. Ya tahu saudara, betul enggak? Caranya harus diapakan? Dihancurkan. Saya ulangi ya saudara. Jadi buah zaitun itu sudah buah loh saudara ya.
bukan daun. Supaya bisa jadi minyak zaitun, minyak pengurapan. Diapain caranya? Yang keras 1, 2, 3. Jadi kalau saudara bukan karena dosa loh saudara, hidupmu sebelum ikut Tuhan, saudara merasa dihancurkan sampai hancur, bahkan hatimu dihancurkan. Itu supaya apa? Keluar minyaknya saudara. Jadi kalau saudara sedang saat ini diremuk, dengar, itu proses supaya saudara keluar minyaknya. Minyak pengurapan, minyak Roh Kudus, saudara. Sudah dihancurkan belum cukup, saudara. Dihancurkan itu hanya dikit, supaya minyaknya lebih banyak. Diapain? Apa Pak Silvanus? Ditekan, sampai bukan ditekan pakai manusia, pakai pres, mesin pres khusus, ditekan. Tekanannya makin kuat, keluarnya minyak makin banyak. Tekanannya makin kuat, keluarnya minyak makin banyak. Jadi kalau saudara sedang ditekan, sampai melenyek gitu, saudara tahu itu supaya minyak saudara lebih banyak mengalir. Minyak pengurapan Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Minyak Roh Kudus mengalir dalam kehidupan saudara. Supaya saudara alami yang terbaik dalam hidupmu. Betul saudara. Itu adalah cara-caranya Tuhan, saudara. Ya, sesuatu yang luar biasa. Yang keempat, ya saudara, versi terbaik dibangun melalui tindakan kecil tapi konsisten. Lakukan sesuatu sekalipun itu kecil, sederhana tapi konsisten. Konsisten, terus menerus. Bukan pernah. Bukan ya, sekali besar lalu berhenti. Tidak. Sekalipun kecil, terus menerus. Karena segala sesuatu itu seperti itu. Saudara bangun rumah, saudara ada fondasi lah, ada batu dan semen diberi, nggak cukup. Pernah dikasih batu semen nggak? Kasih terus, sampai fondasinya cukup kebutuhannya. Betul saudara? Lalu mau bangun temboknya sama. Nggak cukup, loh aku sudah kasih batu bata kok nggak jadi, nggak bisa. Batu bata, semen, makin tinggi, batu bata, semen, sampai cukup baru saudara dapat rumah yang megah. Konsisten. Semua yang tidak konsisten itu nggak pernah jadi. Kalau rumah kasih batu, ya nggak sampai lengkap. Jadinya apa? Bangun rumah, tapi saudara ngasih batanya nggak sampai penuh selesai. Jadinya apa? Rumah mangkrak. Loh ya tak saudara? Sudah loh saudara kasih semua loh. Batunya sudah loh. Tapi kalau nggak konsisten, jadinya bukan rumah mewah. Jadinya rumah mangkrak. Imannya mangkrak. Perjuangannya mangkrak. Hasilnya aja hasil yang mangkrak. Doamu konsisten enggak? Pernah dulu Pak aku doa puasa 100 hari. Sekarang enggak pernah. Dulu aku pernah ngalamin loh. 1 hari doa pagi sampai malam. Sekarang 10 menit aja jarang. Konsisten. Semuanya konsisten. Renungkan firman siang malam konsisten. Betul? Berbuat baik konsisten. Menabur konsisten. Enggak konsisten enggak bisa. Perpuluhan konsisten. Semuanya saudara, doamu konsisten. Pelayanan yang konsisten. Ibadah itu konsisten. Bangun hubungan dengan Roh Kudus konsisten. Yang buat jadi itu konsisten. Saudara mau doa puasa, ya OKK semua itu luar biasa. Tapi kalau nggak konsisten, hanya berapa waktu sudah hilang. Tapi yang konsisten saudara dengar ya, bangun hidupnya dengan Roh Kudus konsisten, doamu konsisten, berjalan firman, saudara akan coba makin naik, dan saudara akan mencapai yang terbaik dalam hidupmu. Kita baru belajar tentang keuangan. Betul?
Ada banyak salah satunya lakukan yang menyentuh hatinya Tuhan. Supaya itu intinya diberkatilah, buang dosa, hidup sesuai firman. Tapi setelah itu juga mengelola keuangan. Saudara sudah dapat berkat, pengelola itu penting, sudah diajari toh, betul enggak? Betul enggak? Setelah dapat diapain? Harus ada caranya pengelola. Pertama apa? Tuhan berbulan. Kedua apa? Investasi. Ketiga apa? Ya semua kebutuhan, itu ketiga, saudara. Ya, setelah itu kalau ada cadangan lebih. Tapi ini kalau saudara enggak urut, semua enggak rutin, ya enggak pernah jadi. Konsisten. Buka hati saudara. Kalau sempat berhenti, langkah lagi. Maju lagi. Mulai belajar bisa konsisten. Bahkan sekalipun yang kecil, tetap bisa dipercaya sejak dari yang kecil. Daniel, kenapa sukses? Waktu dia ada dalam tawanan orang asing, dia konsisten. Waktu dia mau dikerjakan di istana, tapi harus makan makanan raja yang dilarang oleh hukum Taurat, harus ini dan itu. Dia tetap sejak dari awal konsisten. Dia ambil keputusan, aku tidak mau menajiskan diriku dengan apapun. Aku tidak mau melanggar firman. Aku tidak mau menajiskan. Daripada menajiskan, kehilangan kesempatan pun tidak apa-apa. Pokok aku tidak mau menajiskan diriku. Betul? Tuhan buka jalan. Setelah sukses, musuhnya iri, dijebak. Buat aturan, tidak boleh ada orang yang minta doa pada apapun kecuali pada raja. Kalau lakukan tangkap masuk gua singa, betul? Tapi dia tetap konsisten. 3 kali sehari, 3 kali sehari, 3 kali sehari, seperti biasanya, itu konsisten. Doanya konsisten, maka imannya tetap konsisten, kokoh. Doanya konsisten, maka dia tetap dekatnya dengan Tuhan tetap konsisten. Kepekaannya tetap konsisten, pengurapannya tetap konsisten. Dia tetap dengan Tuhan, maka andalkan Tuhan. Tuhan tetap ada bersama dia. Tuhan menyertai dia. Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa, merubah masalah jadi mahkota. Dia orang yang konsisten. Bahkan hal yang kecil, kalau sudah konsisten, yang kecil jadi besar. Tadi misalnya termasuk nabung. Kalau sok nabung, nek iso, nek ora iso, ora nabung. Bisa ndak bisa itu tergantung kita mau ikat pinggang atau tidak. Tanya sebelah, ayo kamu konsisten dah. Ayo tanya sebelah, jujur. Ya kalau nggak konsisten kayak entek terus tau saudara, betul nggak? Diajari berulang-ulang, dilakukan beberapa kali, enggak jadi. Amin. Saya merintis pelayan saya sejak dari jadi komsel, ketua komsel. Sejak layani, buka komsel, pimpin komsel, pimpin. Tahukah saudara, saya enggak pernah berhenti jadi ketua komsel. Saya enggak pernah berhenti komsel saya. Saya hitung sudah 50 tahun lebih, mungkin 55 tahun. Tetap saja konsisten. Ayo saudara, konsisten tak dengan komselmu? Lah nek uglakan terus kok minta dibawa naik terus. Ibadah minggumu konsisten apa enggak? Kalau enggak pas repot, Pak, saya konsisten. Itu namanya enggak konsisten. Ya. Konsisten. Ya, hal yang sederhana lah. Ya sudah. Tapi itu luar biasa sekali. Lalu versi terbaikmu yang terakhir, yang paling penting adalah muncul oleh Roh Kudus. Apapun kita konsisten belajar, makin pandai, hebat. Tapi tetap dengar ya, kepandaian kita tetap terbatas. Saudara konsisten nabung uang, tambah saudara, tapi tetap itu terbatas. Hanya Tuhan yang tidak terbatas.
yang membuat kita tidak terbatas itu hanya Roh Kudus. Saudara lihat murid Tuhan, dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Betul saudara, setuju ya? Selalu atau kadang-kadang? Murid Tuhan Yesus itu dimuridkannya kadang-kadang atau selalu? Selalu, setiap hari bersama Tuhan. Itu sudah konsisten luar biasa. Tapi imannya masih terbatas. Pengetahuan firman Tuhannya masih terbatas. Kesetiaannya masih terbatas. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Sampai Tuhan Yesus menyerahkan diri dan hanya bangkit dari kematian. Ya, sebelum dia naik ke surga, dia berkata, amanat agung, beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku. Namun tunggu dulu janji dari Bapa, kamu akan dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya kamu dapat kemampuannya, supaya kamu dapatkan kesanggupannya, supaya ada kuasa, supaya kamu terima kuasa untuk jadi saksiku, supaya kamu terima kuasa untuk melayani, beritakan Injil, selamatkan jiwa, punya kemampuan dan berhasil. Tunggu janji Bapa, kamu akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, berubah, sifatnya berubah, hidup lamanya hilang, hidup baru, penakut jadi pemberani. Betul saudara? Iya, orang yang tidak berdaya tiba-tiba luar biasa. Mereka nggak ngerti firman Tuhan, tiba-tiba firman Tuhan itu dibukakan luar biasa. Bisa mengerti, bisa sampaikan firman. Perkataan mereka dulu nggak ada kuasa, tiba-tiba perkataan mereka penuh kuasa. Saat itu saja 5.000 orang, 3.000 orang dijamah oleh Tuhan, terima Yesus, dibaptis, berubah. Lalu pelayanan berubah, lalu mereka mengalami yang terbaik dalam hidup mereka. Karena dengar hanya Roh Kudus. Yesus pun ngajari, dia Allah, firman. Tapi waktu jadi manusia, dia mengandalkan keilahiannya, mengenakan manusia seperti kita, yang ada kekurangan, yang bisa lapar, yang bisa takut, yang penuh dengan kekurangan. Lalu dia ngajari kita bagaimana sebagai manusia dia bisa mengalami yang terbaik. Dia bisa ada kuasa, dia bisa lakukan banyak hal. Caranya Roh Kudus. Saudara, dari lahir sampai umur 30 gak ditulis dia lakukan sesuatu yang luar biasa, mujizat. Tapi setelah itu dia memberikan diri dibaptis. Waktu dia dibaptis, Alkitab berkata, maka turunlah Roh Allah, Roh Kudus atas dirinya. Maka penuhlah Yesus dengan Roh Kudus. Lalu setelah selesai, Yesus dibawa Roh Kudus. Roh Kudus yang bawa Yesus ke padang gurun untuk doa, kuasa, untuk kalahkan godaan, untuk menang. Roh Kudus mulai bawa, Roh Kudus mulai berkarya. Setelah itu Yesus turun dari bukit pencobaan dengan kuasa Roh Kudus. Dia berkata dengan kuasa Roh Kudus, dia mengajar dengan kuasa Roh Kudus, dia melayani dengan kuasa Roh Kudus, dia lakukan yang terbaik dalam hidupnya sebagai manusia. Kuasa Roh Kudus. Saya tambah Roh Kudus, kosong, karung kosong. Betul. Saya hanya punya ijazah SD. Ya. Kalau nggak ada Roh Kudus, nggak ada Tuhan berkarya dalam hidup saya, apa saudara mau datang ke gereja ini? Ayo, apalagi dokter dan macam-macam, S1, S2, S3, profesor, dokter, apa mau digembalakan sama lulusan SD? Yang saudara cari adalah karya Roh Kudus, karya Tuhan dalam hidup saya, bukan sayanya. Saudara nggak akan mengalami yang terbaik, yang sungguh-sungguh terbaik tanpa Roh Kudus. Bangunlah hubungan, menyatulah dengan Roh Kudus. PW sama, mau suaranya baik seperti apapun, latihan seperti apapun, kalau nggak menyatu dengan Roh Kudus, hidup dalam hadirat, hidup bersekutu dengan Tuhan, nggak ada apa-apanya. Sama dengan konser dunia, sama dengan penyanyi di dalam dunia. Beda. PW yang penuh dengan hadirat Tuhan, penuh Roh Kudus. Pelayanan gak ada di dunia. Pelayanannya memberkati sekali,
pelayanannya menyukai hatinya Tuhan. Betul? Betul? Saudara bisa merasakan tak? Betul nggak? Yang pimpin tuh bisa dirasakan loh. Nggak bisa dicuri. Nggak bisa waktu mau mimpin saja, latihan saja nggak cukup. Hidupan hariannya sungguh-sungguh hidup bersama Roh Kudus, sungguh-sungguh berjalan ke Roh Kudus. Maka ada penyertaan, maka ada hikmat Roh Kudus, maka ada kuasa Roh Kudus, maka ada perlindungan Roh Kudus, maka ada pertolongan Roh Kudus, maka ada kemenangan Roh Kudus. Gereja tanpa Roh Kudus hanya tempat pertemuan biasa. Pengajaran baik tanpa Roh Kudus hanya datangkan pengetahuan. Hanya Roh Kudus yang bisa mewahyukan. Pengajaran itu jadi hidup, jadi pewahyuan, jadi rema. Karena Roh Kudus. Karena apa saudara? Roh Kudus. Zakari 4 ayat 6. Maka berbicara ia padanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Roh Kudus, saudara nanti akan mengalami yang terbaik, yang daripada Tuhan, dan itu akan mendatangkan kasih karunia. Itu akan menjadi sangat indah di dalam kehidupan saudara. Amin.